Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Di video sebelumnya, teman-teman semuanya, saya sudah membahas di situ yang sistemnya HTB, redamannya bagus, redamannya ada, tapi tidak terhubung, tidak ada internetnya. Tersambung, tapi tidak terhubung. Kemarin sudah saya ulas beberapa macam kendala yang biasa saya tangani, teman-teman semuanya. Solusinya seperti apa ada di video sebelumnya. Kali ini teman-teman semuanya, ini adalah sistemnya adalah sistem OLT, teman-teman semuanya. Jadi ini nanti adalah sistemnya sistem OLT ya. Dan tidak jauh berbeda sebenarnya antara HTB dengan OLT. Barangkali teman-teman nanti mau memperluas jaringan yang ada di kantornya atau di rumahnya, atau mungkin untuk klien dan semacamnya. Ternyata di saat sudah pemasangan di kliennya, ternyata terhubung, tidak ada internet, tapi redamannya bagus. Ini saya ambil OPM-nya. Oh, OPM-nya ada di luar, teman-teman, mohon maaf ya. Jadi kalau teman-teman sudah di OPM, ternyata di situ ada redamannya. Termasuk hari ini, tadi itu saya juga mengalami kendala tersebut. Tapi saya nggak terlalu pusing, teman-teman semuanya, karena sudah hafal base-nya. Step-step yang saya lakukan biar nanti pelanggan atau klien itu bisa nyala kembali kayak gitu. Oke, yang pertama itu adalah teman-teman harus cek dulu koneksi internet yang ada di server. Kemarin kan ingin tahu sebenarnya ngeceknya di servernya itu kayak apa aja. Yang pertama itu kalau saya biasanya saya selalu lihat itu kabelannya. Kabelannya itu nyala enggak? Kalau kabelannya atau kabel lainnya itu nyala, biasanya untuk ke uplink-nya atau mungkin teman-teman menggunakan SFP, uplink-nya itu nyala, biasanya enggak ada kendala. Tapi kalau mau lebih detail lagi, biasanya server itu juga saya masukin, saya ping, kalau di situ time out, kalau gitu permasalahannya ada di servernya. Tapi kalau di situ dari sisi LAN-nya saja udah nggak nyala, teman-teman semuanya, itu cukup tadi itu cukup saya lihat, oh ternyata kabel LAN-nya tidak terlalu lancap, saya colokkan ceklek, sudah semuanya nyala. Jadi di saat teman-teman di situ ada kendala di akses internetnya, cek dulu yang ada di servernya. Dan hari ini sudah saya kerjakan, teman-teman semuanya, dan ini sering, jadi saya juga nggak terlalu nggak terlalu galau, nggak terlalu gerusa-gerusu kayak gitu. Tidak langsung ke klien biasanya, saya cek dulu di server. Ini kalau seandainya sudah terpasang. Gimana nanti kalau tidak terpasang atau mau pasang baru? Nah, nanti lanjutannya, oke. Yang kedua, teman-teman semuanya, karena ini sistem OLT menggunakan kabel FO, tentunya teman-teman harus cek juga kabel FO-nya. Ada dua cara yang saya lakukan, teman-teman semuanya. Yang pertama, saya center atau saya laser dari ujung ke ujung, terus di situ ada nilainya redupnya atau tidak dari cahayanya itu. Kalau redup, nah ini biasanya ada pecah di dalamnya, biasanya segitu. Walaupun redamannya bagus, tetapi biasanya kalau pecah itu biasanya juga ada masalah. Yang kedua, kalau di situ ternyata nggak ada cahayanya, ini kalau gitu akibatnya putus kayak gitu. Nah, kalau sudah putus, ini bukan lagi ranah ini ya, karena ada ranah ada redamannya. Nah, redamannya ada bagus, tapi ternyata redup, itu biasanya pecah. Jadi kabelnya ini yang bermasalah. Atau yang terakhir, biasanya kalau beli baru kayak gitu, saya juga beberapa kali mengalami kabelnya masih baru, teman-teman semuanya, sudah saya splicing ujung dengan ujungnya, ternyata di situ ujung satunya yang bermasalah. Saya menggunakan pigtail yang warna kuning itu loh, teman-teman. Ini saya potong, saya splicer ujung dengan ujung. Di situ redamannya bagus, ternyata permasalahannya bukan di kabel FO-nya, ternyata di kabel pigtailnya gitu. Tapi juga pernah mengalami juga di kabel kabel FO-nya. Jadi redamannya bagus, teman-teman semuanya, tapi tidak bisa menghantarkan internet yang ada di dalamnya. Dan akhirnya saya ganti. Ini kalau sudah saya uji coba beberapa kali, saya uji coba dengan kabel yang lain, ternyata tidak ada masalah. Fix biasanya ini adalah masalah di kabel FO-nya. Biasanya kalau teman-teman kena di genteng kayak gitu ya, biasanya di atas genteng kayak gitu. Terus biasanya lagi itu kalau sering hujan, terus
bentangannya jauh, ini juga pengaruh teman-teman semuanya. Jadi kalau bentangannya terlalu jauh, biasanya juga pengaruh di sini juga. Nah, terus yang selanjutnya, ini karena sistem OLT, kalau biasanya di HTB-nya, lah permasalahan kalau di OLT itu permasalahannya di splitternya teman-teman. Bisa di splitter rasio, juga bisa berada di passive splitter. Nah, di passive splitter permasalahan yang sering terjadi itu berada di yang warna biru ini. Jadi warna biru ini yang bermasalah atau konektornya. Dicek apa itu, dibongkar dulu. Kalau biasanya saya bongkar di situ, terus warna biru ini saya lepas langsung dari spasi splitternya atau dari PLC-nya. Kalau di situ ada redaman, terus di situ saya konekkan langsung ke alatnya, saya ganti dengan konektor yang lain, terus saya sambungkan, ternyata nyala. Kalau gitu fix di situ pasif splitternya. Dan ini sering terjadi, ya. Jadi sering terjadi itu yang di pasif splitternya ini bermasalah. Bahkan kadang-kadang itu awalnya itu redamannya bagus, 919. Lambat laun, tiba-tiba malam saja, tiba-tiba naik menjadi min 30, min 35. Dan itu sering terjadi menggunakan passive splitter. Oke, biasanya yang nggak ada mereknya itu yang sering bermasalah teman-teman semuanya. Sama seperti HTB, biasanya yang nggak ada mereknya itu biasanya sering bermasalah. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, ini yang terakhir biasanya yang harus dicek sama sistem HTB ataupun OLT itu adalah dari routernya atau ONT-nya atau dari ONU-nya. Nah, ini ada router ya atau ONT GM220S. Nah, ini biasanya di warna biru ini dicolokkan untuk yang kabel FO-nya. Nah, kalau teman-teman menggunakan router itu ternyata mengeluarkan redaman, ini juga bisa bermasalah. Jadi saya berkali-kali itu permasalahan yang sering itu, satu di passive splitternya, dua di routernya. Routernya mengeluarkan redaman. Lah ini biasanya satu jaringan itu biasanya juga bermasalah teman-teman semuanya. Oke, jadi yang pertama cek koneksi internetnya, yang kedua cek kabel FO-nya, ketiga cek passive splitternya, yang keempat adalah cek ONT atau routernya. Nah, kalau sudah terbiasa teman-teman semuanya, ini kalau pemasangan baru biasanya kan saya cek dulu itu pemasangan jarak pendek atau saya pasang di dekat server yang pendek-pendek. Terus nanti baru saya coba di servernya, di kliennya. Nah, kalau langsung di klien biasanya kadang juga kalau terburu-buru ya kadang itu langsung di kliennya, ternyata di situ tidak ada internetnya. Nah, itu biasanya juga faktornya ada di sini. Jadi ya namanya juga bekas ya teman-teman. Kalau teman-teman beli bekas biasanya ada permasalahannya itu banyak di routernya. Ada yang mengeluarkan redaman di situ ya, tidak mengeluarkan redaman tapi routernya itu yang F633, F633, saya beberapa kali yang versi 9 banyak sekali yang di situ saya tidak ada akses internetnya. Tidak ada kendala sama sekali. Jadi routernya sudah saya cabut, saya ganti dengan router yang lain, ternyata clear, tidak ada masalah. Oke, itu mungkin teman-teman semuanya. Nanti kalau ada tambahan atau mungkin ada yang koreksi dari yang saya sampaikan dari teman-teman semuanya, silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.